Oke, lanjut part 6. Sekarang kita akan membahas tentang layout. Kemudian ada CSS isolation. Apa itu CSS isolation? Adalah jadi setiap page itu punya CSS-nya sendiri. Kemudian less itu adalah memudahkan kita untuk membuat CSS. Kemudian ada install web compiler sama inheritance CSS. Oke, sebelum masuk lebih jauh, saya bahas dulu tentang layout. Apa layout? Layout adalah salah satu komponen yang di-share atau untuk layout yang dipakai oleh beberapa page. Jadi dia misalkan di sini ada namanya main layout. Nah, main layout ini yang dipakai oleh semua page karena kita baru punya satu page. Ya, sebagai contoh, saya bikin fungsi dari layout. Di app Razor ini kita kalau ketemu route-nya, ya, maka kita lari ke main layout. Kalau nggak ketemu route-nya, kita lari juga ke main layout juga, cuman berbeda. Ada ininya, apa namanya, langsung ke sorry there's nothing at this address. Nah, biasanya untuk error kita punya layout sendiri. Oke, untuk error kita punya layout sendiri, ya. Nah, coba kita bikin layout error ya. Misalkan kita lihat dulu yang sekarang kejadiannya begini. Misalkan kita jalanin dulu. Nah, anggaplah kita ke route yang nggak ketemu ya, not found. Nah, sorry there is nothing this address. Oke, tapi ini kan masih ada semuanya ya. Jadi gimana caranya? Kita bikin satu layout di sini, add Razor komponen. Kita bikin Razor komponen, kita bikin misalkan di sini kita kasih nama error layout. Oke, nah kita punya satu error layout ya. Nah, isinya apa? Kita copy aja. Yang pertama sebenarnya yang paling penting ini kita hapus semua dulu. Adalah pertama inherit ya, layout komponen base ini harus pakai. Kemudian ada misalnya ada page-nya, page title, ini di sini kan ada page title, jadi page title ini kita nggak pakai, kita pakai sendiri misalkan. Nah, ini matikan di situ. Nah, ini kita bikin page title. Ini adalah error layout, misalkan my error layout. Oke, nah, kemudian ada H3 misalnya di sini H3. Ini adalah layout error. Oke. Kemudian ada body ya. Nah, ini body ini layout errornya bisa macam-macam kan, kalian bisa ada not found, ada not authorized, macam-macam ya. Nanti kalian bisa setting sendiri. Kemudian di sini kita kasih selalu bisa back ya. Jadi kita kasih A. Kemudian linknya ref itu kita harus kembali lagi ke home, atau misalnya kembalinya nanti ke login page atau gimana, itu tergantung dari settingannya. Jadi back to index misalkan. Oke. Nah, ini supaya bagus kita kasih kelas ya, kelas button button success. Oke, nah button sukses ya. Jadi kalau ada error dia akan lari ke sini. Nah, kita harus rubah di sini layoutnya. Kita ganti di sini jadi error layout. Nah, ini ya. Sekarang kita coba. Ini fungsi dari layout. Misalnya kita pindah ke not found. Nah, ini adalah error layout. Jadi dia menggunakan layout yang berbeda. Udah nggak pakai layout. Jadi kalian bisa setting sendiri kalau error tuh bentuknya apa, nggak boleh lihat apa. Ya, kalau back to index, nah, gitu. Oke. Itu adalah salah satu fungsi dari layout. Nah, kemudian misalkan kita mau bikin juga layout. Kita bikin lagi layout untuk page-page yang lain. Misalnya kita mau bikin login page atau laporan page ya. Misalkan saya
menggunakan di sini saya add komponen. Di sini kita add, kemudian saya bikin komponen another page, atau saya bikin laporan deh biar enak ya, laporan page, laporan razor aja, laporan. Nah, kita punya laporan page ya. Di sini kita routing page, misalkan laporan. Oke. Kemudian kita bikin layout yang berbeda khusus untuk yang laporan ya. Dan kita bikin razor komponen, di sini kita bikin laporan layout. Jadi semua laporan kalian pakai layout ini. Oke. Nah, laporan layout. Oke. Kita ganti di sini apa? Inherit layout komponen base ya. Oke. Kemudian di sini ada page title. Title kita kasih laporan. Oke. Nah, kemudian ada body ya, sudah pasti ada body, kemudian ada akeong, selalu untuk kembali ya, href ke index misalkan, back to index. Nah, ini kembalinya kemana tergantung nanti kalian bikin laporan, tinggal dibikin pakai routing yang kemarin saya sudah infokan. Nah, untuk laporan ini kita pengen laporan menggunakan layout yang berbeda ya. Sebagai contoh, misalnya kita dari indeks ini kita mau lari ke laporan ya, berarti kita bikin lari ke laporan, kita copy aja kemarin sini. Oke, ke laporan ini ya, laporan ya. Oke. Di sini kita bikin, ini kita kasih link ya biar enak. Go to laporan, misalnya laporan penjualan. Oke, laporan kita kasih bikin bentuknya button aja. Class BTN danger misalnya. Nah, kita cek dulu ya, cek dulu. Oke, go to laporan penjualan. Laporan ini, laporan masih menggunakan layout yang sama ya. Sekarang kita pengen laporan ini menggunakan layout yang berbeda. Oke. Supaya laporan bisa menggunakan layout yang berbeda, kita harus arahkan dia kan? Akeong layout ya. Layoutnya mau pakai apa? Laporan layout. Oke. Nah, udah pakai laporan layout nih sekarang ya. Sekarang kita coba. Laporan layout beda ya. Nah, ini jadi laporan. Kalau error dari laporan layout, misalnya kita baca S tuh, my error layout, page-nya juga berbeda, back to index. Oke. Laporan back to index. Ini adalah cara menggunakan layout. Kenapa kita menggunakan layout? Jadi kalian bisa punya banyak sekali layout, padahal ini hanya satu single page HTML. Situlah letak powerfulnya dari Blazor. Oke. Ini supaya rapih, kita kasih break ya di sini ya. Kita kasih paragraf aja deh. Udah. Gitu. Nah, kita udah tahu sekarang fungsi dari layout. Jadi kalau kalian punya login page itu sebaiknya kalian bikin layout sendiri.
ya. Jadi biasanya nih layout ini ya, kasih di sini. Tiga. Layout biasa digunakan untuk login page, terus registration, kemudian laporan dan lain-lain. Oke, nah ini biasanya digunakan untuk itu. Nah ini supaya rapih kita kasih kelas, lalu di situ kelas PTN misalkan primary. Oke, ya. Inilah fungsi dari layout, kenapa kita menggunakan layout. Oke. Lanjut, kemudian ada CSS isolation. Apa yang disebut dengan CSS isolation? Jadi setiap page itu punya CSS-nya sendiri-sendiri. Ya, itu akan lebih mudah ya. Dan kita menggunakan Less, kemudian install web compiler sama inheritance. Ini kita bahas sekarang. Oke. Nah, pertama yang harus kalian punya adalah di extension. Di sini ada manage extension. Di manage extension ini kalian cari namanya web compiler ya. Kalian install web compiler ya. Fungsi untuk apa? Nanti ada web compiler, kalian install. Setelah kalian install, biasanya kalian harus close dulu, terus nanti dia akan install, kemudian buka lagi projectnya ya. Karena saya sudah install web compiler, jadi saya nggak install lagi, tapi kalian harus punya web compiler. Kalau nggak pakai web compiler bisa nggak? Bisa ya, tapi lebih susah aja. Jadi untuk memudahkan dalam hidup itu kita perlu cari extension yang oke gitu ya. Oke, itu. Nah, setelah kalian install web compiler, kalian buka lagi ke page. Nah, misalkan saya di dalam routing ini ya, kita bikin ya routing. Kita yang di routing deh, kita bikin satu folder lagi biar enak ya. Add folder, misalkan di sini about CSS ya. About CSS ini kita bikin satu Razor komponen, kita bikin komponen lagi namanya misalkan anggaplah kita jualan film ya. Ini film action .razor. Oke, nah di sini kita film action. Oke, kemudian di sini kita bikin satu lagi komponen, misalkan di sini drama. Nah, di sini kita punya film drama. Oke. Nah, action sama drama. Kita bisa menentukan CSS untuk setiap page-nya. Ya, ini sama-sama H3, ini juga H3. Oke. Atau mungkin kalau mau ini tambah P ya di sini ya. Oke. Kemudian deskripsi paragraf deskripsi tentang film drama. Oke, kemudian nih kita copy action, deskripsi tentang film action misalkan. Kalian punya dua page yang berbeda dan mengulas tentang film yang berbeda misalkan gitu. Oke. Kita pengen punya CSS yang berbeda. Di sini kita about CSS di add ya, new item, penting ini. Kalian cari less ya, karena saya menggunakan less. Sebenarnya kalian bisa langsung cari CSS, bisa di sini CSS. Nah, di sini mau langsung CSS-nya bisa, mau menggunakan less bisa, mau menggunakan SCSS juga bisa, tapi saya kebetulan di sini menggunakan less, jadi saya pakai less ya. Nah,
less-nya ini penamaannya harus sama dengan page-nya. Misalkan kita mau bikin less untuk action, jadi kita action, penamanya ya action dot razor dot less. Oke. Ya, jadi nanti dia otomatis akan muncul di bawahnya si action.razor. Sama juga kita bikin lagi satu lagi, ini item, kita cari less lagi. Nah, di sini saya pakai namanya, karena ini drama, berarti kita ketik drama.razor.less. Nanti kalau namanya benar, maka akan muncul di bawah. Ya. Nah, kemudian di action.razor.less ini saya pengen misalkan H3-nya, selektor H3 ya, warnanya misalkan color, karena dia action misalkan red. Oke. Kemudian paragrafnya saya ingin warnanya color dot, misalkan paragrafnya green. Oke, ini ya. Kemudian di drama saya ingin berbeda, yang drama sama yang action. Oke, makanya yang drama mungkin kita kasih warna blue. Kemudian ininya kita kasih warna brown misalkan ya. Oke, brown ya. Jadi nanti CSS antara action.razor sama CSS antara drama.razor itu akan berbeda. Oke? Ya. Nah, karena kalian bikinnya di less, maka kalian harus klik kanan di sini. Nanti ada namanya web compiler. Kalian harus klik compile file. Oke. Setelah compile file, nanti akan muncul compiler config.json. Nah, setelah muncul di sini, kalian klik kanan lagi di web compiler, enable compile on build-nya dicentang. Kemudian recompile all file. Jadi kalau kalian punya banyak file less, itu harus dikompil supaya menjadi CSS. Nah, ini otomatis dibuatkan oleh si web compiler. Jadi kalian nggak perlu lagi bikin CSS-nya karena sudah otomatis dibuatkan. Gimana caranya? Kalian tinggal Ctrl S, kemudian kalian build. Nanti otomatis akan dibuatkan CSS-nya. Tunggu sebentar, oke, build. Nah, udah. Otomatis dibuatkan, ya. Yang ini pertama kali tetap harus di web compile file. Ya, otomatis. Nah, kelebihan dari less itu nanti kita bahas. Pertama kita coba dulu ya ini supaya kalian bisa lihat perbedaannya antara page yang pertama yang action sama yang drama. Kita di index kita bikin routingnya, oke? Kita bikin routingnya di sini. Oh, sebelum itu kita harus bikin route dulu di atas. Page ini action. Kemudian yang drama kita juga bikin page drama. Oke, kemudian kita masuk dari index. Kita copy. Nah, ada dua di sini, go to action. Ini go to drama. Oke. Nah, ini BTN Danger, drama BTN Primary misalkan. Oke.
Nah, ini ke action, ini ke drama. Oke, nah kemudian di action sama drama kita bikin backnya ya. Backnya kita copy aja dari routing. Di sini kan ada laporan ya. Bukan di laporan layout ya. Nah, ada bikin kan. Nah, kita copy aja. Harusnya nanti dibikin layout sendiri untuk yang ini. Jadi kalian bisa back terus tanpa harus bikin setiap kali harus copy ini ya. Bisa ya. Jadi di layoutnya kalian bikin. Itu akan memudahkan hidupnya. Oke. Nah, udah, kita coba ya. Oke. Go to action. Ini warnanya merah nih. Back to index. Go to drama. Warnanya biru. Oke. Jadi action dengan drama, walaupun ini satu page, single page, tapi dia bisa menggunakan CSS yang berbeda untuk setiap page-nya. Jadi pertama, selain CSS yang bisa berbeda, layout-nya juga bisa berbeda, ya. Kemudian page-nya juga berbeda, jadi lebih enak untuk di maintain. Oke, gitu. Oke, jadi untuk CSS isolation, kalian udah paham apa itu CSS isolation, kemudian install web compiler udah bisa ya. Nah, ini saya rapikan sedikit yang eraser ini harus saya pakai P di step ini biar ada pemisah antara yang satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, kenapa kita pakai less? Karena less itu lebih mudah dibaca sebetulnya menurut saya ya, tapi kalau kalian senang pakai CSS langsung boleh juga. Contoh kelebihan dari less adalah seperti ini. Misalkan kalian punya di sini ada H3, kan ada sinopsis. Kemudian di dalam sinopsis H3 ini kalian punya P, paragraf. Sinopsis dari film bla bla bla. Oke. Nah, ini adalah nesting tag HTML ya. Karena kalian di sini P-nya warnanya hijau ya. Apakah ini akan menjadi warna hijau? Kita coba aja. Di action ya, kita lihat. Warna hijau. Jadi setiap P warnanya hijau. Padahal mungkin kita nggak pengen untuk yang sinopsis ini sama. Kita pengen warnanya merah atau warna yang lain. Gimana? Nah, di less kita tinggal bikin di sini H3. Oke. Terus ada P. Jadi setiap P yang di dalam H3 kita kasih warna color, misalkan yang purple atau ya. Ini kita warnanya dark black ya, black. Kita warna black ini aja deh, warna hitam. Oke, saya pengen yang H3 semua P yang di dalam H3 warnanya black, warnanya tulisannya black gitu ya maksudnya ya. Oke, kita coba. Kita harus build dulu. Nah, jadi P yang di dalam H3 itu warnanya hitam. Nah, kita lihat dia akan bikin CSS-nya. Kalau di CSS itu formatnya H3 spasi P black. Tapi kalau di less itu ada H3 tukur awal ada P. Ya, kita lihat hasilnya. Hitam.
Oke. Kalau ini pengen diganti warnanya, saya coba ya, kita ganti sini. Mau nggak ya? Saya juga nggak begitu mahir sebenarnya dalam CSS, tapi kita coba aja. Blue. Coba sekarang jalanin. Jadi H3 yang ada P-nya itu warnanya biru dan hitam. Oke, bisa ya. Ops, atasnya juga ikut ternyata. Harusnya atasnya warnanya merah ya, berarti nggak bisa nih. Nggak bisa seperti ini. Mungkin kita harus pakai kelas berarti ya, pakai kelas. Di sini kita harus kasih kelas nih di sini. Kelas my synopsis. Oke, kita pakai kelas aja my synopsis, kemudian di action.raster.less-nya diganti my synopsis. Oke, save. Kemudian kita lihat di CSS-nya my synopsis, my black, my synopsis. Oke, kita coba ya jalanin. Build, clean, with rebuild, kita jalanin. Oke, kita go to action. Nah, benar, ini yang kita mau. Ininya biru, jadi untuk sinopsis kita pengen H3-nya biru, hitam, ya, gitu. Kalau untuk yang H3 biasa, warnanya merah, hijau, ya. Back to index, to drama, nggak ngaruh, ya. Jadi hanya pengaruh untuk di sini aja. Gitu. Oke, nah itulah fungsi dari CSS isolation, ya. CSS isolation kalian sudah bisa les, install web compiler, pakai CSS isolation. Kenapa pakai les? Sebenarnya untuk memudahkan saja untuk membuatnya, ya. Jadi kalau kalian nggak pakai les, kalian harus bikin CSS-nya ya manual. Nah, my synopsis, terus my synopsis spasi P, color black. Kalau ini dia otomatis compile menjadi CSS. Oke. Nah, berikutnya ada namanya inheritance CSS. Apa itu inheritance CSS? Kadang-kadang kita pengen CSS di bapaknya itu turun ke anaknya. Kadang-kadang juga kita pengen CSS di bapaknya nggak turun ke anaknya, ya. Nah, kalau pengen turun ke anaknya itu gimana caranya? Pertama, kita bikin baru. Di sini bikin add folder ya. Kita bikin inheritance CSS ya. Inheritance CSS. Oke. Kita bikin inheritance CSS. Nah, di inheritance CSS ini kita mau bikin komponen. Kita bikin komponen, nama komponennya misalkan laporan bulanan. Kemudian kita bikin lagi satu komponen laporan tahunan. Dan misalnya satu lagi kita bikin komponen juga namanya laporan stok misalnya. Oke. Kita punya 3 komponen, laporan bulanan, laporan tahunan, dan laporan stok. Oke, kita bikin dulu routingnya, page-nya. Oke, page seperti biasa. Laporan bulanan.
kemudian yang stok juga kita bikin page laporan stok, sama yang tahunan kita bikin laporan tahunan. Oke. Nah, laporan bulanan, laporan stok, laporan tahunan, semuanya punya H3 ya. H3 mereka punya H3. Nah, kita bikin kita mau di laporan yang bulanan dan tahunan ini H3-nya stylenya sama. Oke. Tapi yang di stok stylenya berbeda. Jadi kita cukup bikin satu kali style untuk laporan tahunan dan laporan bulanan ya. Yang pertama kita cari dulu parent ini siapa yang mau jadi parent. Misalkan yang mau jadi parent itu adalah yang bulanan. Oke, kalau kita mau yang bulanan jadi parentnya, maka kita add di sini new item seperti biasa. Karena kita pakai less, maka kita cari less. Nah, di less ini kita bikin lessnya ya, laporan bulanan .razor.less. Oke. Nah, kemudian yang mau disamain sama yang mana? Yang tahunan. Kalau yang tahunan mau disamain, kita bikin di sini yang tahunan sebagai childnya. Jadi add new item ya. Kalau childnya kita langsung CSS aja karena kita nggak akan bikin lessnya ya. Kita langsung CSS-nya aja nggak apa-apa. CSS. Nah, di sini kita langsung bikin laporan tahunan .razor.css. Oke. Ya. Nah, kemudian yang di-compile adalah yang less. Di sini web compiler compile file. Oke. Nah, kita pengen apa di sini? H3. Misalkan color red, kemudian background color L green. Oke. Kita ingin si H3 ini warnanya merah dengan latar belakang hijau ya. Oke. Sekarang kita coba dulu jalanin. Di laporan bulanan ya, kita lihat dulu CSS-nya jalan nggak di laporan bulanan. Oke. Nah, ini langsung aja karena saya belum bikin buttonnya, jadi langsung laporan bulanan jalan ya. Nah, cuman yang di laporan tahunan nggak dapat CSS-nya. Nah, gimana caranya supaya laporan bulanan dan laporan tahunan CSS-nya sama tanpa kita harus bikin ulang atau copy ya. Jadi cukup di sini kalian bikin item group. Oke. Kemudian di sini non. Oke. Nah, kalian di sini ada update. Sama ada CSS scope. Oke. Nah, ini. Nah, di sini kalian isi apa namanya page-nya ya, maksudnya arah di mana si parentnya. Berarti kita masuk ke page, kemudian backslash ada inheritance CSS. Oke, kemudian ada laporan bulanan .razor.css. Oke. Nah, kita kasih nama ini inheritance CSS. Oke.
save. Oke, setelah di save, kalian coba dulu apakah laporan bulanan Razor.css ini masih berjalan CSS-nya, karena kita sudah kunci sendiri ya sini laporan bulanan masih ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita bikin yang tahunan. Yang tahunan kita copy di sini. Ini kan tahunannya adalah anaknya dari laporan bulanan, jadi kita copy di sini, kita rubah di sini adalah laporan tahunan. Oke, selesai. Kemudian kita build, lalu kita jalankan. Mana ini? Laporan bulanan. Nah, jadi nggak muncul nih laporan bulanannya. Kemudian kita cek laporan tahunan ya. Laporan tahunannya malah dia keluar, tapi laporan bulanannya nggak. Padahal kita pengen laporan bulanan sama laporan tahunan kan. Ini kadang-kadang seperti ini. Kalian harus pertama harus clean dulu semuanya, kemudian build ulang ya. Setelah di build ulang, kalian jalanin lagi. Kita cek sekarang laporan bulanan, laporan tahunan ya. Dan yang menggunakan CSS itu hanya laporan bulanan sama laporan tahunan, tapi laporan stok harusnya enggak. Laporan stok enggak. Lihat, kalau mau laporan stoknya juga menggunakan CSS yang sama, gimana caranya? Tinggal kita tambahin di sini CSS-nya. Oke, tinggal add item. Karena ini adalah turunan dari laporan bulanan, berarti langsung CSS, langsung stylenya aja. Nah, di sini kita langsung bikin laporan stock.razor.css. Oke, langsung ada di sini. Nah, kemudian kita rubah di sini. Jangan ditulis ulang semua ya. Ini kita hapus aja. Komen. Kemudian kita pakai bintang di sini. Ini artinya semua yang ada di inheritance CSS ini kita pakai satu CSS. Oke, save. Kemudian build. Lupa clean. Kemudian build ya. Karena kita menambahkan sesuatu di CS project, jadi kita build di sini. Nah, setelah selesai di build, kita coba jalankan. Oke, di sini kita coba lihat laporan bulanan. Oke, laporan stok. Oke, laporan tahunan. Oke, satu CSS untuk semua komponen, hanya di dalam komponen yang bersangkutan. Oke, nah kalau kita cek yang film harusnya nggak berubah ya kan, go to action. Nah, enggak, film tetap enggak, yang drama juga enggak. Oke, yang lain juga enggak, hanya yang berubah itu yang laporan, yang bagian laporan. Oke, bisa ya. Jadi itulah fungsi dari CSS isolation ya, menggunakan less, install web compiler, inheritance CSS. Kalian udah bisa, jadi jangan bingung untuk setting CSS nya. Oke, terima kasih dan selamat mencoba.